Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Chandra Gilang Ramadan, nomor NPM 22081000014. Di sini saya akan mereview kerjaan dari teman saya yang bernama em, Egar Firmansyah dengan nomor NPM akhir 0012, yaitu eh, Sistem Informasi Kegiatan Kelompok Pecinta atau Penjaga Lingkungan. Di sini untuk yang pertama terdapat use case diagram. Di sini terdiri dari use case daftar anggota, login, ubah profile, buat kegiatan, lihat peserta, buat berita, lihat berita, dan juga hubungi kami. Di sini saya sudah melakukan beberapa analisa yang saya kumpulkan, yaitu untuk kelebihannya di sini sudah cukup baik, yang mana untuk usage diagram ini terutama untuk feedback atau timbal balik yang diberikan oleh admin kepada pengunjung maupun anggota. Untuk kekurangannya, berdasarkan yang saya lihat, pada use case diagram tidak ada pemisah antara sistem dan juga aktor atau hak akses, yang seharusnya dipisahkan oleh persegi atau persegi panjang yang biasa disebut sistem boundary sebagai tanda pemisah antara aktor dan juga sistem. Selain itu, kekurangan yang lain yang saya lihat, yaitu menurut saya seharusnya anggota memiliki hak akses pada use case buat kegiatan, karena apabila anggota kelompok akan membuat kegiatan tidak harus konfirmasi kepada admin terlebih dahulu. Ini hasil perbaikannya. Dan juga saya merubah beberapa hal yang mana pengunjung juga dapat mendaftar untuk sebagai anggota. Jadi yang sebelumnya pengunjung tidak dapat mendaftar sebagai anggota, di sini pengunjung dapat mendaftar sebagai anggota pada sistem. Dan juga saya mengubah relasinya ini, anggota untuk use case buat kegiatan. Jadi untuk yang sebelumnya, admin itu yang dapat membuat kegiatan, yang memiliki akses untuk membuat kegiatan hanya admin. Di sini saya menambahkan relasi, anggota juga dapat membuat kegiatan, karena menurut saya anggota tidak perlu konfirmasi terlebih dahulu terhadap admin untuk membuat kegiatannya. Jadi kalau misalnya mau membuat kegiatan, bisa langsung membuat kegiatannya. Lalu saya juga menambahkan relasi kepada use case melihat anggota peserta untuk anggota. Jadi dia bisa melihat anggota-anggota lain yang sebelumnya hanya dimiliki oleh admin, yang hanya admin yang memiliki akses untuk melihat anggota. Sekarang anggota dapat melihat anggota peserta yang lainnya juga. Lalu berita sudah. Lalu di sini untuk yang kedua, untuk analisa sequence diagram. Di sini untuk kekurangannya, yaitu seharusnya jumlah sequence diagram itu tuh sesuai dengan banyaknya
use case diagram. Jadi seperti yang teman saya tadi buat itu tuh ada 8 use case, maka sequence-nya juga harus ada 8 sequence. Tapi di sini cuma ada satu sequence saja. Lalu di sini kekurangannya dia tidak ada objek untuk database-nya. Jadi tidak ada tiba-tiba ke sistem tanpa tahu alur untuk menyimpan pada database. Semisal mau menambahkan kegiatan atau yang lain-lain. Sini untuk perbaikannya seperti ini. Jadi di sini admin ini misal saya membuat salah satu contoh sequence dari use case membuat kegiatan. Di sini saya terdiri dari admin anggota, halaman dashboard, halaman buat kegiatan, kegiatan controller, database kegiatan. Di sini untuk yang pertama, admin dapat mengakses menu halaman kegiatan dengan fungsi view activity. Lalu admin atau anggota dapat mengakses menu add activity untuk membuat kegiatan. Lalu dilanjutkan pada controller, request add activity akan diteruskan ke controller. Lalu controller akan mengakses database kegiatan ke get activity pada database kegiatan. Lalu nanti akan menampilkan return formulir dan menampilkan formulir show form activity. Lalu menampilkan kepada admin atau anggota. Lalu anggota atau admin mengisi detail kegiatan pada form activity. Lalu akan mengirim permintaan kepada controller kegiatan. Lalu dari controller akan meminta untuk mengubah datanya pada database kegiatan. Lalu apabila berhasil akan tampil notifikasi, diproses, tampil notifikasi kegiatan ditambahkan show success and activity. Berhasil ditambahkan ini akan tampil notifikasi berhasil ditambahkan, lalu akan ditampilkan kepada admin atau anggota. Apabila tidak berhasil, maka akan tampil notifikasi error. Jadi untuk sequence seperti itu. Lalu selanjutnya untuk analisa kelas diagram. Di sini analisa kelas diagramnya terdiri dari dua objek saja, yaitu pengguna dan juga kegiatan. Di sini saya membuat beberapa objek berdasarkan use case yang tadi, yaitu pengunjung, anggota, admin, kegiatan, berita, dan juga profile. Karena saya rasa tidak hanya dua seperti ini, maka saya memberikan perbaikan yang menurut saya seperti ini. Jadi di sini, ini bisa dilihat untuk fungsi-fungsinya. Ini berdasarkan use case berdasarkan apa saja yang bisa dilakukan oleh anggota, apa saja yang bisa dilakukan oleh admin, seperti itu. Untuk setiap use case. Jadi di sini untuk yang pertama, semisalnya relasi antara admin dan juga kegiatan. Di sini satu admin dapat membuat banyak kegiatan dan banyak kegiatan hanya bisa
banyak kegiatan hanya dibuat oleh bisa dibuat oleh banyak admin. Maaf, di sini salah, typo. Lalu di sini relasi antara admin dan juga eh maaf. Di sini relasi antara anggota dan juga kegiatan. Jadi satu anggota dapat membuat banyak kegiatan, namun satu kegiatan hanya dapat dibuat oleh satu anggota saja. Lalu di sini relasi antara admin dan juga profile. Jadi satu admin eh, satu admin bisa membuat hanya bisa mengganti, mengupdate eh, satu profile saja. Begitupun satu profile hanya bisa diganti oleh satu admin. Lalu di sini terdapat relasi antara admin dan juga berita. Di sini satu admin dapat memberikan banyak berita. Begitupun satu berita hanya bisa dibuat oleh satu admin. Lalu untuk pengunjung, relasi dari pengunjung, satu pengunjung bisa melihat banyak berita, namun satu berita juga bisa dilihat oleh banyak pengunjung. Jadi sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.